mengatakan bahwa nasab Ba'alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu. Nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil, dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang paham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah ana percaya antum habaib. Selama antum megang buku Robito, tercatat di Robito. Kalau nggak tercatat di Robito, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Ana lupa namanya dan ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia, ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat, ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap anak kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad. Bintanya yang jadi dalil di sini. Paham nggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Hah? Kan Rasul bilang, laukana Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu ya daha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ana nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad
punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus. Udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain apa dalil bahwa Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim Al-Imam An-Naisaburi bi isnadihi an Abi Hazm an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini, ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Kebodohannya hilang. Paham? Terus udah ya. Jadi tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putra Rasulullah, putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, fakultu ya Rasulullah ibn Abi, ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi apa? Dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Naisaburi melalui hadisnya, bahwasanya
beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiganya tadi Ali berkata, "Tazawwajtu Fatimah." Aku menikah dengan Fatimah. Paham? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya. Berarti udah kan? Jelas. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Iya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin? Kan begitu. Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jazuli hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali an Abi Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil ya dengan tangannya. Beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, wa ahabba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini. Wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya. Wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidah Fatimah. Paham? Nah, ya. Berarti jelas bahwasanya faqala hadis Hasan ya Hasan Husain faqala man habbani wa habba dani wa huwa maqul kana ma fi darajatin yawmal qiyamah. Wa qala bisa hadha hadithun hasan gharib ana arifu min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Paham? Paham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali. Ah, kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya. Paham? Telah memberi kabar. Jadi Al-Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis Ja'far bin Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbarani, telah mengabarkan kepadaku akhi saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadhim, ibn Ja'far. Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad. Ja'far salah. Abi Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir an abihi Muhammad ibn Ali an abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini ya, an tadi akhbaroni itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin.
Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak. Ada Ali al-Akbar, ada Ali al-Awsat, ada Ali al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Paham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab. Al-Agab bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur Habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Itu Tahzibul Ansab, halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang-orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada benar. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu tidak ada, nggak ada itu habaib. Nggak ada tuh habaib. Anak kalau ngomong pakai dalil. Ya, saya kalau ngomong pakai dalil. Nah, kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Ash'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Sikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Nah, itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa.
Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Ya Allah. Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman musyawarah, berunding. Gimana ini? Jadi lawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke, bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng. Itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hashim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air, bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ngerti tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air, Masya Allah. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Buntet Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjayunangun, dari Indramayu Kiai Sujai Segeran, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 22 Oktober. Keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air, tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hashim Asy'ari yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan kedatangan Nika. Peperangan dipimpin oleh, lah ini jangan kaget nih, dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati. Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan TNI, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang, Harun tidak lari, bahkan mendekat ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur. Ada lagi santri dari Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient. Sampai sekarang masih ada Hotel Majapahit itu, masih bangunannya masih sejak lama seperti itu.
merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Itu Asy'ari namanya, dari Surabaya. Ditembak dari bawah, rupanya pakai akik anti peluru, selamat dia nggak sampai ketembak. Itu sejarah bagaimana para ulama sangat besar kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang sudah merdeka. Panjang kalau cerita peran ulama panjang banget. Nanti ada pemberontak PKI, ada segala macam. Sudah, ini singkatnya. Sekarang sudah merdeka. Mari kita bangun negara ini. Kita cintai negara ini. Kita sayang negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan damai. Islam mengajarkan hidup harmonis. Islam anti permusuhan. Islam melarang dendam. Islam melarang fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Islam sangat memerintahkan kita berhati besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu Muhammad faddan ghalidhal qalbi, congkak, tandang peting-ting, kasar, omongannya kasar, bawa pentung sana kemari, dan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah itu Muhammad. Ini dalam Fatu Makkah ini. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk orang Mekah Muhammad yang dulu musuhi kamu. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menatap masa depan yang lebih baik. Yang kemarin musuh, yang kemarin mengusir Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang sampai membunuh para sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah, dan diajak musyawarah menatap masa depan yang lebih baik tanpa ada rasa dendam, rasa permusuhan sama sekali. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menirunya. Itulah tadi pernyataan dari Habib Bahar bin Smith yang menyatakan bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, namun dipatahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tesisnya yang sudah kita dengar bersama, serta diperkuat oleh Kiai Haji Syahid Aqil Sirot yang menjelaskan sejarah-sejarah Indonesia, yang menjelaskan pejuang Indonesia yaitu bukan Ba'alawi namun ulama-ulama pribumi. Bagaimana penilaian dari teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minaf wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.